Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan bilang cinta rela jika tak pernah merasa, jika tak pernah berkaca. Jangan bilang cinta rela jika tak pernah peduli, jika tak pernah memberi. Bangga kau ada, aku senang kau menang, aku sungguh bahagia kita selalu bersama. Aku sedih kau kalah, aku rindu bila kau jauh. Jadilah kau selalu ada di dalam hatiku. Sudah biasa semua merasakan, berjuanglah penuh semangat untuk kita semua. Aku bangga kau ada, aku rindu bila kau jauh. Jadilah kau selalu ada di dalam hatiku. Manakala sudah biasa semua merasakan, berjuanglah penuh semangat untuk kita semua. Aku tahu lagu itu tapi nggak tahu judulnya. Menang kalah. Ini siapa yang ngarang? Saya yang Itu karang siapa ya? Iya. Salaman sih. salaman. Aku harus salaman dengan yang ngarang. Aku lagu itu udah lama tahu. Judulnya Menang Kalah. Menang kalah. Waktu itu Inspirasinya Arema dari kalah, apa? Mas. Tahun berapa? Ya kira-kira tahun 2004-2005. Pacu, zaman Terus Pacu. pokoknya Arema, aku bikin lagu ini beberapa kali kalah. Jadi dan masyarakat Malang itu biasa dengan kekalahan. Maksudnya itu gak harus kalah. Nah Nggak. ini kalah dengan main yang semangat Yang tinggi. fair. Main itu bener-bener kalah. Ya Itu biasa. masyarakat Malang bisa menerima. Yaitu sportivitas. Yes. Orang bisa
menerima dengan senang hati ya kemenangan, tapi menerima kekalahan itu Nggak semuanya. Nggak semua supporter bisa menerima. Yes. Ya. Betapa istimewanya episode kali ini kita kedatangan Mas Wahyu GV. Dan aku baru sadar ini tanpa settingan. Aku tahu lagu tadi, tapi aku nggak tahu yang ngarang kalau beliau. Luar biasa. Terima kasih Mas sudah datang di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Nah ini menuju kayu tangan ini. Iya, menuju kayu tangan. Handwood. Iya, Handwood. Kayu tangan. Besok mungkin ada acara di sini. Ada acara ya. Terus aku malah boleh cerita sih Mas. Iya. Lagu-lagu sampean kan pasti kita tahu lah. Pasti nggak jauh dari spirit, semangat. Meskipun Ya. mendayu pasti menyemangati. Iya. Ya memang tujuannya kita untuk menyemangati. Meskipun mendayu ya. Menyemangati klub, menyemangati supporter, menyemangati masyarakat Malang, juga menyemangati saya sendiri. Tukar, pada akhirnya berujung menyemangati dirinya sendiri. Iya. Inspirasi sampean jadi seniman yang akhirnya terkenal hanya fokus pada lagu-lagu spirit perjuangan arek Malang, itu gimana ceritanya awalnya? Padahal kan banyak, sampean mulai zaman sampean tahun 80-an 90-an itu kan banyak tema cinta-cinta apa kan nggak pernah habis. Kenapa kok sampean ngarahnya ke meskipun nadanya melo tapi nyemangati? Itu nggak banyak loh buat aku. Ya karena kalau buat saya ya kayak Arema Boys ya dibentuk tahun 90-an. Aku masih kecil. Iya itu spiritnya memang Aku SD sih. saat itu juga sama pendiri Arema ya, dengan euforia waktu itu saya sudah merasakan bahwa ini nantinya akan menjadi klub besar. Karena apa? Pada saat itu kan masih muda Mas ya, masih umur muda semua. masih belum, maksudnya belum supporternya sebanyak sekarang. Belum. Tapi euforia dari seperti itu, saya waktu itu sudah bisa membayangkan bahwa Ini akan karena apa? Karena nama Arema itu yang ada. Oh, jadi nama Aremanya yang buat sampean itu yang akan berimbas besar ya? Berimbas besar, akan berimbas mempersatukan semua Arema. Dan notabene tahun 90-an kalau kita tarik ke belakang, kita lagi perpecahan banget ya. Kampung-kampung, kadang ya berantem. Iya, saat itu memang tahun 80-an ya memang banyak geng-geng. Geng-geng. Itu cuma ada di Malang loh. Ya, ada di Malang. Ceprong, kayak Amerika. Jadi kalau kita datang ke sebuah kampung, kalau kita nggak punya orang yang di dalam kampung situ, jangan harap masuk. Ya aku balik pengen cerita sampean, karena sampean lah hitungannya senior. Awal mula senior berarti wis tua ya? Enggak Mas. Wis tua gini aja ya. Enggak Mas, sampean kan si rock habis nu si rock and roll habis. Mas Wahyu pertama kali main musik terus ngeband tahun berapa sih Mas? 81 SMA 3. SMA 3 banggalah punya Mas Wahyu GV. Terus setelah SMA 3 terus? Ya terus band Pak Wikasu kan harus dulu. Pasti Pak Wikasu ya. Terus lepas dari SMA 3 Geng Boys itu. Oh Geng Boys. Ya. And then itu legend semua. Terus ya terus karena vakum mereka keluar kota semua kerja. Saya tetap di Malang. Dan semua berjaya semua di luar kota. Titik baliknya sampean Mbak langsung isinya lagu-lagu yang membahas tentang Arema, tentang bola, tentang spirit anak Malang, arek Malang itu piye? Ya dulu dibangun tahun 90-an sama juga Rudi Satrio Lolono almarhum. Iya, Ada adik saya Yudo. Dan juga campur tangan juga Luki Akub Jainal waktu itu. Legend ya, ada legend. Waktu itu memberikan dukungan penuh untuk membuat lagu-lagu. Dan sadar betul kalau ini adalah bandnya Arema gitu ya. Ya memang itu namanya Arema wis jenenge. Iya. Jajah masuk kayak iso Arema Voice. Dulu kan orang nggak jeneng Arema itu sentris kayak iso nandi. Iya emang iya.
Emang gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu pilihan ya? Memang pilihan. Wah, Arema Itu loh, nggak itu loh. kemana-mana, nggak di mana-mana. Itu loh, itu yang harus kita pelajari dari beliau. Jadi tahu dari brandnya aja sebenarnya itu sentris, nggak akan keluar kemana-mana. Ya karena kita bangga dengan nama ini. Nah, oke. Tuh. Ngarepe Ah, boleh. iya. Aku nggak bangga. Nah, Iya. saya bisa ke Samarinda, bisa ke Lombok itu karena saya sebagai Arema diundang saudara-saudara kita di Lombok. Akhirnya kan emang nggak kemana-mana kalau Malang itu, tapi ada di mana-mana. Ya namanya karya kan, biar orang menilai karya. Betul, karya. Ternyata alhamdulillah ya masyarakat Arema itu sangat mengapresiasi karya-karya dari Arema. Dan genrenya kenapa rock? Ya jelas lah ya. Kalau rock kan memang menyemangati, Yes. tentu dengan kata-kata yang tidak menghujat. Kalau saya sih bikin karya itu dengan kata-kata memang yang baik, Yang positif. positif vibe. menyemangati orang lain, juga menyemangati kita sendiri. Iya betul. Tentu seperti itu. Nggak ono ini nggak. Nggak, aku, bikin lagu kalau itu aku sadar bener. Mulai Arema masih di Kajayana, pas dibangun ke Brantas, lagu Sampean tuh terus aku denger jadi aku itu tumbuh bersama lagunya Sampean. Wah, Lah iya, sampai anakku telu iya. Aku jadu Mas aku rusak iku Mas sopo sing ngarang aku dhewe. Hai. Kuwi. Itu kebanggaan Mas karena aku denger tuh mulai kecil Mas. Dan alhamdulillah beliau masih eksis. Itu kan keren. Tantangannya pernah kan, Arema itu pernah kosong, kalah, terus sering kalah, sampai akhirnya nggak ada lagi orang banggain gitu kan. Sebagai kesebelasan, tapi sampai malah buat lagu itu kan. kalau orang tidak menjadi Arema vakum bangga itu kayak jarang ngempet sih ya. Ngempet. Bahasa Bangga tetap gak bisa hilang. Iya, karena itu pasti subjektif Mas, Iya, ya. lek bangga bisa hilang. Tanda tanya. Tanda tanya. Iya, Itu- kebanggaan lah wis di jero ati. Iya, wis. Arema itu wis di jero atine kene. Yuk, bangga ya. Jadi Arema. Kaki Arema. Iya. Ini ada satu kebanggaan lagi. Ponakan saya dapat emas di PON. Pon Mas. Iya. Jadi cabang olahraga aerosport terbang layang. Oh. Dan kebetulan ketua Jawa Timur itu juga kakak saya, ayahnya. Ya kan alhamdulillah kok jeneng Malang, Iya, iya, bangga iya. dengan Malangnya mendapat emas itu Bangga. sangat luar biasa. Nanti juga minta ponaknya sampean ya. Iya, Kita ini ya, datengin ke podcast ya. Iya. Kan masih belum pulang kan? Ya aku tak kayak nomornya. Oke siap. Aku karena bangga terhadap hal-hal yang menyemangati. Kan itu inspirasi Ya, orang lain. inspirasi apa anak-anak muda Iya, lainnya, betul. anak-anak kecil. Iya, ya, betul. caranya, waduh. Karena kalau kita ngomongin banyak Mas, tapi nggak dicontohin tuh nggak bisa. Iya. Nanti ono contoh Ada contoh kebanggaan itu Prestasi, ya. dicontohkan, prestasi itu juga dicontohkan. Masih cerita biyen ono kerajaan gede nok gini lah, sekarang ono kerajaan. Ya akhirnya kan prestasi-prestasi kecil tuh yang kita contohkan ke anak. prestasi di bidang-bidang. Iya, apa aja itu buat aku. Ya aku Prestasi. alhamdulillah lah Mas kedatangan sosok legend nih buat aku. Jadi apa ya? Ini nyatat sejarah. Sesuatu yang mulai kecil nggak sadar aku dengar dan aku bertemu dengan YBS yang bersangkutan. Ada lagu lagi. Lagu tentang Indonesia. Wah, lagu itu loh guys. Indonesia, dengarkanlah teriakan rakyatmu. Hari ini kita semua harus bersatu bergandengan tangan. Indonesia, perlihatkanlah pada dunia tentang kita, tentang jiwa para satria yang berdiri menantang badai. Kami semua takkan mundur walau seluruh dunia mencoba menghalau. Jiwa ini kuserahkan hanya untukmu. Wow, wow. Tegaklah Indonesia.
Walau kini kau terkoyak, kami takkan berpaling demimu Indonesia. Indonesia, bangkitlah, singkirkanlah musuhmu, karena kita harus jaya, karena kita Indonesia. Kami semua takkan mundur walau seluruh dunia mencoba menghalang. Jiwa ini kuserahkan hanya untukmu. Tegaklah Indonesia, walau kini kau terkoyak, kami takkan berpaling demimu Indonesia. Tetap semangat Indonesia. Kami dari Malang tetap mencintaimu. Wuhu. Ya, semangat ini yang kita butuh gitu loh. Dari sebuah kota kecil yang anak nakal ya, masih kecilnya nakal, penggila bola. Tapi dari kota kecil inilah saya berharap semangat kecil untuk kita bangkit dari kekalahan itu dimulai. Arema kan bagian dari Indonesia. Arema bagian Arema dan bangga menjadi Indonesia. Semangat itu yang pengen beliau. Aku merinding gak karu-karuan. Hal-hal seperti ini yang kita butuh gitu. Kita sudah terlalu lama, mulai zaman kolonial kita dipecah belah, diadu domba. Dan yang lebih parah lagi sekarang, Mas, kita diadu domba sama keluarga kita sendiri, sama orang yang kulitnya sama kita, yang lahir dan makan di tanah ini gitu. Itu lebih menyakitkan. Makanya ada perkataan istilah ya. Jadi Arema itu hancur dari Arema nanti. Oh gitu ya Mas. Ya, bisa pecah. Itu buat Indonesia juga sama. Indonesia juga seperti itu. Yes. Kalau negara asing, Indonesia kita harus kebal. Kita mau melawan pun 350 tahun dijajah. Iya. Masih bisa merdeka. Tapi ini yang kita khawatirkan buat generasi penerus kita. Bener, Mas. Yang seperti ini. Maka nih orang tua, kita sebagai orang tua, ayo diajari anak-anak kita mencintai Indonesia, mencintai apa ya? Ya negeri ini, ya apa? Gak gampang terhasut gitu. Betul. Gak gampang menerima. Soalnya kita udah bersepakat ya, semuanya spiritnya anak-anak Malang yang pengen kita kenalkan, pengen kita share ke seluruh Indonesia itu bahwa kita nyadar betul kita lahir di sini, kita hidup di sini, bahkan insya Allah mati di sini. Ya, insya Allah. Jadi kesadaran itu yang membuat kita itu nggak akan mau merusak tanah di mana kita dilahirkan. Semoga spirit ini itu kita bawa. Jadi arek Malang itu sampai kapanpun nggak akan ngerusak kotanya sendiri. Sama juga, ya. Dibangun. Iya, termasuk semangat ini yang pengen aku sebarkan ke seluruh Indonesia. Bahwa kalau dirimu lahir di sini dan akan mati di sini, jangan pernah ngerusak negeri ini, gitu aja loh Mas. Intinya itu yang semangat mungkin Mas Wahyu GW hari ini pengen sebar. Dan bener lagu itu dinyanyikan aku gemeter kayak mau nangis, mau ya campur aduk gitu. Tapi semoga nyampe ya Mas ya, semangat ini Mas ya. Apa yang dari hati itu pasti nyampe lah. Ya pelan lah kita sebagai apa ya, musisi lokal. Saya bangga menjadi musisi lokal, hidup di Malang. Masalah materi kan macam-macam. Jadi Mas materi sampai seberapa mau dikejar-kejar Mas? Kepuasan sebagai seorang seniman. Jadi ya seniman ini oposisi boleh. Iya. Ekspresi aja. Ekspresi dan diapresiasi. Ya, ekspresinya. Alhamdulillah diapresiasi masyarakat itu bersyukur ya. Alhamdulillah. Dan semoga ini bagian dari adik-adik sampean mengapresiasi sampean loh. Ya alhamdulillah. Ini bagian dari adik-adik sampean di sini. Ya bagian apresiasi sampean, terus
ya isone mek ngapresiasi yo Iya. ngejak ngobrol nang angkot ini. Asik iki warna baru iki. Aku mau wis ngombe antimu wong jamu nyeri. Kajen Tapi asik. asik tapi beliau membantimu. Hebat ini teman-teman kita ini dan siap mensupport kreativitas arek Malang. Ayo kita saling berbenah. Siap. Kota ini butuh sentuhan banyak orang. Iya. Iya, Pak. Iya. Butuh sentuhan banyak orang. Saya nggak mau yang ini. Wis lah anjene iku rezekine. Silakan. Tapi aja lali. Sesuatu yang harus dibangun ini harus dibangun. Sopo sih nggak kepengen kota ibu. Masyarakat tapi boy. Cita-citanya itu. Masyarakat Malang ini boy. Kalau Ojo nggak menengahi. kalau nggak diimbangi dengan para penyelenggara negaranya, Nah. Boys juga itu enggak. Makanya aku teriak-teriak itu Mas. Ya, Ayolah masyarakat ini Boys, tolong diimbangi imbangi lah pejabatnya yang Boys juga. Tokoh-tokohnya. Iya. Bersatu ya. Saya kira kalau bersatu masyarakat kreatif, tokoh-tokoh Malang, para pejabatnya itu kompak, ono apa ya tempat Ono masalah diomongno. per-peran jadi ini Per-peran. belak-belakan. Malang itu terkenal belak-belakan Apa-apa diomong. dia ngomong no. Jadi Dan di Malang itu cirinya Mas, kalau sudah ke warung kopi itu selesai Mas. Iya Mas. harus selesai. Iya, Harus selesai. Kalau nggak selesai berarti kamu yang jelek. Ya berarti Berarti ono kamu yang niat buruk. menelio. Ada niat lain. Nah itu loh yang dari beliau. Jadi kalau di Malang itu, kalau sudah diajak ngopi belum selesai, berarti kamu ada niat lain tersembunyi di balik hatimu. Ya Mas ya. Ini kudu promo, lek gak ngono digawe bensinnya angkot ora ono jarine. Ya kita promo lah. Jadi ini kita disupport sama UMKM asli arek Malang. Sini ada jamu uti khas Malang tanpa pengawet. Sampeyan bisa coba Mas. Nah, ini nanti coba. Mbak Uti berarti iki ya. Mbah Uti kan Ya, dari iya. kata uti ya, yang sepuh. Terus kemudian Asam ya. asam, kunyit asam. Terus ada teman-teman dari Pandawa 01 ini UKM nasional Mas. Iya. Itu dari PT ini apa Mas Teguh, dari PT Pandawa. apa? Oh, ini produksi Pandawa 01. Dia memproduksi benih jagung tongkol. Jadi satu pohon itu tongkol satu bisa jadi 3, jadi 5. Ini produksi nasional dan siap untuk nyaingi produk-produk yang dari produk benih besar, ya. ya dari luar negeri. Karena kita benih kan jagung sampai hari ini kan pemainnya kan Jepang. Ini anak lokal yang pengen nyaingi itu untuk berdikari di tanahnya sendiri. Ya. Iya. Terus ini ada teman-teman dari CK dengan salah satu produknya Asika. Jadi mengembalikan budaya ngerokok kretek dengan bahan herbal, tanpa istilahnya bahan herbal itu diambil dari rempah-rempah untuk perasaannya, tidak memakai kimia sama sekali. Untuk membuktikan kalau mereka tidak pakai bahan kimia, abunya itu jika dijilat itu sama sekali nggak ada rasa. Kalau ada bahan kimianya, pas dijilat itu pasti pahit karena sisa pembakaran kimia. Beda dengan pembakaran dari aromanya herbal ya. Dan satu lagi ada aplikasi punya teman-teman dari Malang Go namanya. Ini bagian dari teman-teman Malang yang pengen membuat aplikasi untuk mengimbangi layanan ojek online sama kurir online. Ini Jangan bilang cintaan memang jika tak pernah merasa, jika tak pernah berkaca. Jangan bilang cintaan remang jika tak pernah peduli, jika tak pernah memberi. Cintamu harus tulus, ia datang dari hati. Cintamu harus indah,
ia bersinar terang, bawa damai, bawa cinta. Berikan hatimu, berikan jiwamu, berikan napasmu, berikan ragamu, berikan darahmu dan air matamu. Berikan semua yang kau punya hanya untuk Arema. Jangan bilang sayang Arema jika kau hanya bicara di saat Arema terluka. Jangan bilang sayang Arema jika kau hanya memandang di saat Arema terguncang. Cintamu harus tulus, ia datang dari hati. Cintamu harus indah, ia bersinar terang, bawa damai, bawa cinta. Berikan hatimu, berikan jiwamu, berikan napasmu, berikan ragamu, berikan darahmu dan air matamu. Berikan semua yang kau punya hanya untuk Arema. Ya, semangat itu yang apa ya? Yang kalau aku kan sempet lama di Jakarta, Mas. Dengar lagu, dengar kata Arema ngono tak wis kangen. Jadi lirik lagu itu kan Arema itu nggak mek ngomong, nggak mek kayak kau. Iya, enggak ada. Tapi Arema itu Sebuah sikap. sebuah sikap positif. Iya, sikap positif. Kita harus mempromosikan diri kita itu. Semua Arek Malang yang bangga Arema itu duta Arek Malang. Duta Arek Malang. Dimanapun kita berada, kita memang duta. Iya lah. Akhirnya kan teman-teman saudara-saudara kita yang di luar Jawa, Iya. mereka menjadi apa ya? Mangi kan apa-apa nih ya. Iya. Ibaratnya ngono menang gak. Tapi ini kono mau terkenal karena apa? Jiwa sosialisasinya tinggi. Emang kita rata-rata Arek Malang itu memang terdidik jadi volunteer dari kecil sih. Jadi memang terlatih untuk enteng saling bantu, entengan saling bantu. Bisa masuk. Kekancan itu, kekancannya kuat. Jadi makanya begitu sampai mau ini dia suka senior, masih main nonton Facebook aku suka. Ini sama kan. Jadi kalau saya sih ya, saya itu tak mulai dari nol. Dan sekarang pun saya memulai lagi dari nol. Dalam kata itu sopo sih gini. Maka saya main di mall, main di mall itu seperti itu. Itu berarti apa? Saya itu kepingin main musik itu didengar, diapresiasi oleh orang-orang yang saya tidak kenal. Iya, nggak kenal tapi mengapresiasi itu dalam. Karena saya punya apa ya? Punya keinginan Malang ini kota musik harus kita tunjukkan. Iya. Di pikiranku ya. Di ono arek main musik. Dimanapun seluruh dunia. Akustik, Iya. ayo ditunjukkan. Dan ini perlu campur tangan pemerintah juga memberikan kemudahan. Di Joko Dewi lah. Memberikan fasilitas. Musik tidak membuat kericuhan. Iya. Apa nih singkat ini di Joko, singkat ini di Anu. Ya mungkin kalau konser besar, kasih tempat pemerintah daerah, kasih tempat-tempat yang saya kebetulan saya sudah ketemu kepala dinas daerah dinas lingkungan itu. Oh iya, daerah. Silakan Mas Bayu kalau mau taman-taman kalau mau dibuat. Aku kangen itu.
Di taman-taman. Taman-taman itu semua ada, itu buat aku Di jalan. kayak Eropa, Mas. Sing apik, ditoto Iya. sing apik. Enggak kumuh. Jadi enggak ini main di gini Jen. Sekali tempo. Ini kan Harus dengan tatanan sing apik. Cirebon. Boy, wong delok. Wih, di dinding Malang ini ono musik ya. Iya. Saya kepingin seperti itu. Di bawah flyover itu ada. Ya, pokoknya ono arah-arah main di musik. space kecil itu ada semua, ada yang memanfaatkan untuk berkreasi seni. Ya tolonglah, ayo. Itu kita- impian sampean yo. Aku mimpi. Aku yang padha mbek aku, Kota Mas. yang musik di dino ono orang bermusik. Jadi apa Mas yo? Bahkan lek perlu lek nggen iku umpamane anu yo, nggen tempatnya orang berlalu lalang sehingga kalau ngamen di situ Ya. duitnya kan gede, otomatis Ya, karena tempat berlalu lalang. Kalau perlu ada jadwal. Ya. Jam sak ini ada yang ngatur Oh, jadwal. di luar negeri ono jadwal. Iya. Di tempat di jalan iya. ono jadwal. Tapi harus dikasih, bagaimanapun harus dikasih tempat, dikasih waktu. Karena itu mereka itu karena tetap Mas, aku nganggep sampean bermusik itu ada profesi sampean. Ya. Mas lepas buat sampean itu ekspresiku, iki kecintaanku. Tapi saya, andai kata saya pengambil kebijakan, Iya, iya. saya memandang musik ini adalah profesi sampean. Dan sebagai orang yang memiliki profesi, Ya mau harus buah dihargai. ini Pak Wali loh, ini mana bu? Nggak wani Mas, karena urusannya jeruk. Kalau di Moro mobil siapa ini loh? Pak ini podcast. Podcast Pak mau undang Bapak ini Pak Wali. Kudu asik deh Pak Wali. Iku kudu asik, Pak Wali kudu welcome ya. Lenok Malang iku kudu Kudu asik, Pak. kancane kudu kuat. Ya makanya aku kemarin pas ada kesempatan ambek Bang Napi, Iya, iya. Kartu Panes ngomong aku. Jadi pemimpin nok Malang gampang Mas. Pokoknya iki kabeh anggapan dulur. Wis otomatis arek-arek iku gak usah diuruki kok. Arek-arek ku pinter Jaga ngregani. dhewe. Jaga dhewe terus pinter ngregani dhewe kok. Dan iso njogo Iya. pemimpin itu sendiri. Kalau Sam Wahyu GP sampean konsisten itu pasti punya moto pribadi atau quotes pribadi sing garai sampai dino iki bah aku nok Malang tok, bah konco kue sukses Ya. kabeh, aku ora urusan, aku konsisten nok jalanku. Nah, quotes sampean itu bisa nggak di-share ke adik-adik semua, teman-teman semua? Ya bisa ya, karena satu, saya ini apa ya, musik itu menjadi bagian dari hidup saya, Musik jiwa saya. adalah bagian dari hidup dan jiwa. Satu. Dan kedua, Hmm. tidak lepas dari apresiasi teman-teman Aremania yang membuat saya Apresiasi. ya yang membuat saya itu aku ki ono itu. Oh, Ya, mereka. apresiasinya ada, itu yang membuat diri Anda, yuk, aku ya Iya. masih ada. Aku iya ya, dalam usia saya anak-anak muda, Ya. arek enom, Ya. arek cilik itu mengapresiasi, Mas kapan gawe karya meneh? Iya. Kapan Mas ngene? Masih wani ngomong aku gak wani. Itu salah Karena satu nagus aku. salah satu yang membuat saya semangat terus tetap main musik seperti itu. Dan saya bangga ya, tentu saya bangga dengan kota saya. Ketiga, bangga dengan kotanya. Kota saya. Proud of the city, bahasa Wah. keren. Emang Madura, bahasa Madura ya? Madura Barat, Madura Timur, apa Inggris Timur. Asik. Nah, ini itu Inggris Barat. Jadi ditutup dengan kata proud of the city, Proud of the kebanggaan terhadap sebuah kota. Semangat ini yang akan kami inspirasikan pada Indonesia. Cukup sekian podcast kita hari ini. Matur sembah nuwun Kang Mas. Sami-sami. Wassalamualaikum Sukses warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Salam selalu. satu jiwa. Salam satu jiwa Arema.